Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya, kembali lagi di program acara Ulas Berita edisi Jumat 7 Februari 2025. Seperti biasa, pada hari ini saya tidak akan mengulas berita sendiri, tapi akan ditemani oleh rekan saya, Saudari Rosmayanti. Gimana Rosma kabarnya? Alhamdulillah Teh, kabarnya sehat. Teteh gimana sehat? Alhamdulillah sehat. 2 hari ya kita tidak mengulas berita bersama Teh Rifdah nih. Ya, alhamdulillah diberikan kesempatan lagi ya di hari ini. Seperti biasa ya Teh, kita akan mengulas sejumlah berita menarik dan terhangat yang ada di wilayah Priangan Timur, mulai dari kota Tasikmalaya hingga Sumedang mungkin ya, hingga Sumedang, dan juga ada berita nasional. Nah, kita akan mengulas berita yang sudah termuat di Harian Umum Kabar Priangan. Langsung saja kita ke beritanya. Yang pertama, ada Pemkot Tasik siapkan dana 3,9 miliar untuk penataan TPA Ciangir. Kita bacakan terlebih dahulu. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Lingkungan Hidup (LH) akan segera melakukan penataan tempat pembuangan akhir sampah Ciangir yang ada di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Pada tahun 2025 ini, Dinas LH sudah menyusun program rencana penataan tempat pembuangan akhir sampah Ciangir, Kota Tasikmalaya. Hal itu disampaikan Kepala Dinas LH Kota Tasikmalaya Deni Diana melalui PLT Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas TPA Ciangir Jajang Budi pada Kamis 6 Februari 2025. Yang pertama, ujar Jajang, penataan di area jembatan timbang yang selama ini tidak berfungsi dan sebagian areanya sudah tertutup sampah akibat kurangnya alat berat yang menyebabkan sampah tidak bisa didorong ke belakang. Kami sudah menyiapkan program penataan untuk perbaikan jembatan timbang TPA Ciangir sekaligus untuk membuka akses jalan sampai ke belakang atau lokasi IPAL. Nah, di tahun 2025 ini pihaknya akan melakukan penyusunan detail engineering design, yaitu dokumen desain teknis bangunan yang rinci sekaligus fisik yang sekarang sudah dalam tahap persiapan pengadaan konsultan DED-nya. Membaca berita ini, kita doakan semoga penataan ini segera bisa dieksekusi gitu ya Teh, dieksekusi, karena berbicara soal limbah sampah itu akan selalu ada di masyarakat yang nantinya kalau semakin menumpuk pastinya akan menyebabkan penyakit ya Teh, kerusakan lingkungan juga, penyakit juga dengan banyaknya bakteri-bakteri, virus-virus ya Teh yang ada di sampah gitu Teh. Karena di daerah kita juga banyak ya Teh, kita suka lihat ada tumpukan sampah yang ini kok kayaknya nggak dikelola gitu. Ternyata Pemkot Tasik ini akan melakukan tindakan untuk penataan TPA Ciangir Kota Tasikmalaya. Oke Teh, boleh dilanjut? Oke Teh Rifdah, kita lanjut ke informasi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya menemukan informasi tentang akibat angin kencang sejumlah bangunan rusak parah katanya nih Baraya. Saya bacakan informasinya. Sejumlah rumah di Tasikmalaya terdampak kerusakan yang diakibatkan oleh angin kencang yang terjadi dalam waktu beberapa hari ini. Angin kencang juga merobohkan sebuah kandang ayam serta menumbangkan pohon yang akhirnya menimpa rumah warga. Di sini juga disampaikan katanya seperti bencana alam di Kampung Pager Ageng Kidul, Desa Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Akibat diterjang angin kencang, sebuah pohon kelapa tumbang dan menimpa rumah warga. Akhirnya bagian atap rumah semi permanen itu rusak parah. Genting dan kayu penopang bagian atap rumah juga hancur berantakan. Beruntung di sini katanya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban yang merupakan pemilik rumah mengalami kerugian yang cukup besar katanya. Nah, membaca informasi ini memang betul ya Teh. Akhir-akhir ini kita cuaca dan angin, apalagi angin ya, itu sangat kencang sekali. Apalagi kalau misalnya kita lagi berkendara, itu harus memang diutamakan kehati-hatian gitu ya. Karena kita tidak tahu akan ada musibah dari sisi mana yang datang ke kita, termasuk di wilayah Kabupaten Tasik ini juga sampai merusak rumah gitu dengan kerusakan yang parah, termasuk kandang ayam juga. Yang mudah-mudahan cuaca dan keadaan kita di di bumi ini ya, di semesta ini mudah-mudahan bisa stabil kembali gitu, sehingga tidak banyak sekali hal-hal yang terjadi sehingga bisa menimbulkan kerugian. Oke, lanjut Rifdah. Oke, untuk berita selanjutnya yang akan kita ulas ini datang dari wilayah Garut, yang mana distribusi gas LPG 3 kilo di Garut kembali normal. Saya bacakan terlebih dahulu. Penjabat Bupati Garut Barnas Ajidin meninjau sejumlah daerah penjualan gas subsidi 3 kg
untuk memastikan pendistribusian gas untuk masyarakat kembali normal di pasaran seluruh daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia mengatakan, Barnas Adjidin, hasil pantauan tadi alhamdulillah sudah tersedia di penjual-penjual eceran, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan mudah terhadap kebutuhan akan gas. Ia menuturkan peninjauan langsung ke sejumlah tempat penjualan gas subsidi itu untuk memastikan semuanya tersedia, yang sebelumnya sempat dikeluhkan masyarakat terjadi kelangkaan atau kosong di pasaran. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Garut, Ridwan Effendi, mengatakan saat ini pendistribusian gas subsidi dari agen kemudian ke pangkalan berjalan normal sesuai jadwal. Pemilik pangkalan gas di Kecamatan Pasirwangi, Iis, mengatakan beberapa hari lalu gas subsidi sempat kosong karena tidak ada pengiriman. Akibatnya banyak konsumen yang menanyakan karena butuh untuk kegiatan usahanya. Namun sekarang, kata dia, sudah kembali dipasok. Selanjutnya langsung dijual ke masyarakat dengan harga Rp18.000 per tabung dengan pembelian dibatasi 1 orang 1 tabung. Ya, berita ini memang lagi hangat-hangatnya ya Teh di seluruh daerah Indonesia itu, karena memang masih yang tadinya saya sempat dengar berita gitu ya Teh bahwa targetnya itu akan diuji coba selama 1 bulan gitu. Tapi ternyata ini dari wilayah Garut ini ada informasi terbaru, tindak lanjut dari pemerintah setempat itu bahwa akan ada pendistribusian lagi ke agen-agen atau toko-toko kelontong gitu ya Teh. Cuman memang terbatas ya. Iya, dibatasi ini 1 orang 1 tabung karena berita ini juga kan ini ya Teh untuk lansia gitu ya. Betul. Kan itu tidak mungkin harus nyari-nyari ke agen yang jauh gitu. Betul. Ya Teh. Jadi memang ada kelebihan dan kekurangan ya gitu ya. Betul. Dengan adanya pembatasan gas LPG 3 kilo ini. Semoga kedepannya ini bisa menjadi pertimbangan yang lebih baik lagi gitu ya Teh, agar tidak merugikan banyak orang elemen masyarakat gitu ya Teh. Oke Teh, boleh dilanjut. Oke, tadi udah kita lanjut Baraya ke daerah Ciamis. Di sini ada informasi bahwa 1 kios hangus, kerugian mencapai 45 juta. Pasar Kawali Ciamis kebakaran. Saya baca informasinya. Kebakaran terjadi di salah satu kios Pasar Kawali, Kecamatan Kawali pada Kamis 6 Februari 2025 dini hari sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Si jago merah pertama kali diketahui oleh warga yang melihat kepulan asap di atas bangunan. Di sini juga disampaikan katanya, menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, Uga Yugaswara, kebakaran menimpa kios milik Aijojo, seorang pedagang yang beralamat di Dusun Selamaya, Desa Selasari, Kecamatan Kawali. Kios yang terbakar berukuran 3 x 3 meter ini dengan taksiran kerugian mencapai 45 juta. Dengan dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Di sini juga disampaikan katanya, dengan 2 unit armada dan 6 personil, petugas berhasil mengendalikan api. Nah, mendengar informasi ini, Tarifdah, ini musibah ya, musibah kembali di hari-hari Minggu ini gitu ya, di daerah Ciamis. Katanya Pasar Kawali Ciamis kebakaran, menimpa 1 kios dan mencapai kerugian sekitar 45 juta. Dan dengan faktor tadi bahwa penyebab kebakaran itu oleh korsleting listrik gitu ya. Nah, dalam kejadian ini sebetulnya memang tidak sekali ya Teh, dan bukan hanya di daerah Ciamis, Baraya, kebakaran itu terjadi dengan beragam faktor ya Teh. Tapi kita doakan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi salah satu pelajaran juga mengingatkan ya untuk kita untuk bisa lebih berhati-hati sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Dan perlu adanya maintenance ya Teh, atau perawatan secara berkala gitu ya Teh, kalau agar tidak merugikan gitu ya. Betul. Agar tidak merugikan banyak orang pastinya Teh. Oke. Lanjut Tarifnya. Kita lanjut ya. Oke, lanjut ke berita selanjutnya yang akan kita ulas ada dari wilayah Kota Tasikmalaya, yaitu sempat hilang 2 hari. Umay ditemukan 20 km dari lokasi rumah. Upaya pencarian terhadap Umay yang berusia 75 tahun, lansia warga Kampung Ranca Berem, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak Rabu 5 Februari 2025 pagi, akhirnya membuahkan hasil. Warga dan polisi berhasil menemukan Umay di tengah perkebunan karet di wilayah Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Posisi ditemukannya Umay ini relatif jauh, diperkirakan belasan kilometer. Bahkan beberapa warga menaksir jaraknya lebih dari 20 km. Di sini dikatakan bahwa sejak awal kita lakukan penyelidikan dan pelacakan sehingga diperoleh petunjuk keberadaan Pak Umay di sekitar perkebunan karet. Nah, Noneng selaku anaknya ini mengatakan bahwa Pak Umay sudah ditemukan
dalam kondisi sehat. Dan ia belum pulang hingga akhirnya ditemukan oleh pihak Polsek Kawalur Jatiwaras atau sekitar 20 km jauhnya dari rumah Umay. Nah, membaca berita ini sangat menyedihkan ya Teh. Betul. Menyedihkan karena seorang lansia ini pergi dari rumah untuk izin ke pohon karet, kebun gitu ya Teh. Ternyata pas ditemukan, hilang 2 hari ditemukannya ternyata di kabupaten. Sedangkan Pak Umay ini domisilinya ini di kota gitu. Ternyata memang perlunya ada himbauan ya untuk anak muda yang merawat lansia gitu, bahwa harus adanya pengawasan terhadap lansia agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena namanya orang tua itu kan memang sudah segalanya faktor usianya itu, metabolisme tubuhnya sudah menurun, terus keseimbangan tubuhnya juga sudah tidak seimbang seperti kita waktu muda gitu kan. Jadi makanya memang anak muda yang harus lebih care, lebih perhatian, lebih mengawasi orang tua gitu ya Teh. Alhamdulillahnya Pak Umay ini berhasil ditemukan dalam kondisi sehat ya. Iya. Terus kita lanjut sekarang ke informasi di wilayah Banjar Pangandaran. Ini masih hampir sama tapi semi hampir sama untuk informasi yang barusan dengan yang ini. Saya bacakan, jenazah korban tenggelam di Pantai Madasari ditemukan di Pantai Batu Karas. Ini sama-sama kehilangan ya. Oke, saya bacakan informasinya. Jenazah Dani, berusia 23 tahun, warga Ciamis, korban tenggelam di perairan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran. Berhasil ditemukan korban, katanya mengambang di Pantai Batu Karas, dan ia merupakan korban tenggelam di Pantai Madasari pada Rabu 3 Februari 2025 kemarin bersama 1 rekannya yang sudah ditemukan meninggal. Sebelumnya dikabarkan 2 korban itu atas nama Irfan Hidayat berusia 24 tahun dan Dani berusia 23 tahun. Irfan ditemukan meninggal dunia usai beberapa jam kejadian, sementara Dani baru ditemukan keesokan harinya di perairan Pantai Batu Karas. Kedua wisatawan itu merupakan pengunjung yang melakukan aktivitas camping di Pantai Madasari. Di sini juga disampaikan katanya Kasih Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR kelas A Bandung, Muhammad Adib mengatakan bahwa 1 korban tenggelam di Pantai Madasari dan ditemukan mengambang di wilayah perairan Batu Karas. Mayat Dani yang semula ditemukan nelayan dengan sedang melaut, ia dilaporkan katanya dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, mendengar dan membaca informasi yang barusan memang ini juga informasi yang tragis ya Teh ya. Karena lagi-lagi kita menemukan informasi yang kemarin di episode sebelumnya ada yang gantung diri gitu ya di daerah Ciamis, perempuan. Sekarang ditemukan juga jenazah di area pantai Batu Karas ya di Madasari gitu, dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian ini tetap yang harus diutamakan adalah kehati-hatian dan kewaspadaan gitu. Karena kita tidak tahu Baraya bagaimana musibah akan datang kepada kita, apalagi kalau sudah di area wilayah perairan itu kadangkala susah ya untuk menemukan gitu. Oke, kita lanjut Tarifdah. Oh iya, ada satu lagi nih. Ya, berita terakhir yang akan diulas ya Baraya. Datang dari nasional. Ya, berita nasional. Ini penting untuk saya sampaikan. Tadinya mau langsung iklan kita ya. Betul. Langsung menyampaikan iklan, tapi kita bacakan dulu sebentar. Di sini ada informasi dari dunia pendidikan, sinergi penguatan literasi dalam menyelamatkan dan membangun peradaban. Saya bacakan, literasi bukan sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga alat untuk mencapai impian, meningkatkan kualitas hidup dan buka peluang baru. Dengan literasi tentunya seorang dapat mengakses informasi yang berguna untuk pengembangan diri. Disampaikan juga dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan bahwa dalam membangun peradaban bangsa Indonesia, maka semua pihak termasuk harus saling mendorong peningkatan budaya baca katanya. Peradaban suatu bangsa dan gerakan membangun peradaban pondasinya adalah dengan membaca. Nah, membaca informasi ini betul ya Teh, kita sepakat dengan Mendikdasmen bahwa membaca itu adalah salah satu fondasi ya untuk bisa membangun peradaban, karena Baraya pasti sudah tahu tanpa membaca kita tidak bisa berbicara, tanpa membaca kita tidak bisa menulis. Maka kita harus bisa
membiasakan ya Teh, membiasakan sejak dini, utamanya untuk anak-anak untuk bisa lebih mengenal tentang dunia literasi. Apalagi indeks literasi global di Indonesia itu, Indonesia mencapai urutan kedua terbawah ya Teh dalam indeks literasi global. Mudah-mudahan lah kedepannya dengan adanya kebijakan-kebijakan baru, kemudian kesadaran yang muncul di tengah-tengah kita semua, menjadikan negara kita negara yang lebih maju, terutama dalam kemampuan atau minat baca masyarakat Indonesia. Betul. Mungkin itu Rifdah. Oke, mungkin sudah ya sekian berita yang sudah kita ulas, dan seperti biasa Baraya, kami mengingatkan kembali bahwa di lembar terakhir dari Koran Harian Umum Kabar Priangan itu terdapat ragam iklan, ada sejumlah jasa atau promosi barang gitu ya, ada jual beli mobil, sewa kos-kosan, alat elektronik dan lain sebagainya yang bisa Baraya cek di ragam iklan. Dan juga mengenai sejumlah berita yang sudah tadi kita ulas itu selengkapnya dapat dibaca di portal kabarpriangan.com. Dan jangan lupa untuk mendapatkan informasi aktual, terpercaya dan terhangat lainnya itu bisa diikuti platform media sosial kita, ada Facebook, X, Instagram, TikTok, dan juga YouTube Priangan TV, yang mana kita setiap hari akan mengulas berita gitu ya Teh. Oke. Mungkin mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifdah Zudia pamit undur diri. Dan saya Rosmayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.